bisa dikatakan keimanannya meningkat karena sudah melakukan pendidikan latihan di bulan Ramadan. Ada juga yang biasa-biasa. Maka dijelaskan kondisi manusia setelah Ramadan itu dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama yaitu kelompok al-muttaqin. Al-muttaqin. Siapa al-muttaqin? Dari orang-orang yang setelah Ramadan itu mendapat predikat derajat muttaqin. Siapa dia? Nah, ciri-cirinya orang yang mendapatkan predikat takwa yaitu sahabat yang sebelum Ramadan sudah masih jauh-jauh di Ramadan, paling tidak 2-3 bulan sebelum Ramadan dia sudah mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Biasa merasa bergembira dan merasa pada dia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia mempersiapkan diri agar di bulan suci Ramadan itu bisa memaksimalkan ibadah. Nah, maka kelompok yang pertama ini kelompok al-muttaqin, yaitu orang-orang ketika di bulan suci Ramadan ia menjalankan ibadahnya dengan penuh dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian pasca Ramadan pun dia bisa mempertahankan ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan selama Ramadan. Satu bulan penuh selama Ramadan ia sholat jamaahnya meningkat. Sholat jamaahnya tidak pernah tertinggal, selalu di berjamaah. Selama bulan Ramadan ia melakukan saum 1 bulan. Selama bulan Ramadan ia melakukan dia mulai salat tarawihnya dilengkapi dengan zikirnya, kemudian juga sedekahnya tidak ketinggalan. Maka ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, masuk dalam bulan Syawal setelah Ramadan, dia tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baiknya, ibadah-ibadahnya selama bulan Ramadan, kemudian dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai mati. Dan ini ciri-ciri orang yang mendapatkan derajat muttaqin setelah Ramadan adalah di antara tadi kebiasaan yang sudah dilakukan kebaikan terus Ramadan dipertahankan, dilanjutkan. Apalagi bisa meningkat luar biasa. Ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar di antara adalah bisa dilihat bagaimana ibadahnya, bagaimana semangat ibadahnya setelah Ramadan. Maka inilah kelompok manusia yang pertama. Sebelum Ramadan sudah semangat, antusias menyambut bulan Ramadan, kemudian masuk Ramadan dia berusaha memaksimalkan Ramadan, meningkatkan ibadah.
tapi masih boleh ya, kita melakukan puasa sunnah Syawal itu secara bertahap atau dicicil supaya tidak merasa berat. Masih ada waktu. Sekarang kalau tidak salah tanggal 18 awal, masih ada 12 hari lagi yang barangkali ingin menuntaskan rangkaian sunnah ini. Karena syaratnya yang mendapatkan fadilah puasa 1 tahun itu harus dia melakukan puasa Ramadan kemudian disambung dengan Syawal. Jadi bukan hanya puasa Syawalnya saja, Ramadannya tidak. Jadi intinya syaratnya harus puasa Ramadan. Itu jamaah sekalian, kelompok manusia yang akan ada di bulan Syawal pasca Ramadan. Kemudian kelompok yang kedua itu manusia yang sebelum Ramadan dia jauh dari Allah, ingkar kepada muslim, tapi itu jauh dari Allah. Selalu kesehari-hariannya itu dengan dosa dan maksiat. Sholat tidak. Jadi jauh dari Allah, boro-boro. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, dia paham, dia tahu bahwa bulan suci Ramadan itu bulan yang mulia, di mana ketika kita bertobat akan diampuni dosa-dosanya. Maka orang ini walaupun merasa selama ini selalu dosa jauh berlingkar dari Allah, maka ketika masuk Ramadan orang ini senantiasa melaksanakan ibadah-ibadahnya dengan sungguh-sungguh, bahkan melakukan taubat atas segala dosa-dosa kesalahannya selama ini. Maka bulan Ramadan dia berpuasa, dia sholat, dia ikut tarawih, bahkan bertobat kepada Allah atas segala kesalahan, atas dosa dan maksiat yang sebelumnya ia lakukan. Akan tetapi begitu Ramadan masuk Syawal, dia kembali kepada dosa. Tadinya dosa, Ramadan bertaubat, kemudian kembali ke dosa lagi. Jadi ini kelompok yang kedua, dan kelompok ini adalah termasuk yang disebut oleh Kanjeng Nabi sabda Rasul itu termasuk dalam kelompok kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ila nuzul. Banyak orang-orang yang berpuasa di bulan
maksimalkan ibadah kita. Banyak keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar dan banyak sekali ditawarkan oleh Allah pahala-pahala yang berlipat di bulan tersebut. Tetapi kelompok ini merasa biasa-biasa saja, tidak melakukan apa
puasa, nggak pernah harus sodako, yang ada dosa dan dosa maksiat. Jika